Malam itu, suasana di kompleks perumahan yang tenang terasa berbeda. Angin berhembus lembut, membawa aroma segar dari taman yang dipenuhi bunga-bunga malam. Di salah satu rumah, Maya, seorang janda cantik berusia 32 tahun, duduk di sofa empuk di ruang tamunya. Dia mengenakan piyama berwarna pastel yang nyaman, dengan rambut panjangnya tergerai bebas. Meskipun wajahnya masih memancarkan kecantikan, ada kesedihan yang tersimpan di matanya. Sebuah bayangan dari kehilangan suaminya yang telah tiada setahun lalu. Maya mengangkat cangkir teh hangatnya, menyesap perlahan sambil menatap keluar jendela. Bulan purnama bersinar cerah, memantulkan cahaya lembut di halaman rumahnya. Dia sering menghabiskan malam-malam seperti ini, merenung dan mengenang masa-masa indah bersama suaminya. Namun, malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Dia merasa kesepian lebih dalam dari biasanya. Seolah bayang-bayang masa lalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Tiba-tiba, suara gemuruh dari kejauhan mengganggu ketenangan malam. Maya menoleh, mendengar suara petir yang menggelegar. Dia tahu, dengan cuaca yang tidak menentu, mati lampu adalah hal yang mungkin terjadi. Dan benar saja, tak lama kemudian, lampu di seluruh rumah padam, menyisakan kegelapan yang pekat. Maya menghela napas, merasakan ketidaknyamanan yang menyelimuti dirinya. Dia berusaha menenangkan diri, mengingat bahwa ini hanya sementara. Dengan hati-hati, Maya berdiri dan meraba-raba mencari senter yang biasanya dia simpan di meja samping. Namun, saat dia melangkah, kakinya tersandung pada karpet, dan dia terjatuh. Dia tertawa kecil, merasa bodoh karena tidak bisa melihat di dalam rumahnya sendiri. Setelah berhasil bangkit, dia memutuskan untuk menuju kamar tidur, berharap bisa beristirahat dan menunggu lampu menyala kembali. Saat Maya melangkah menuju kamar, dia tidak menyadari bahwa dia telah salah masuk ke kamar tetangganya. Rizky. Rizky adalah seorang pria lajang berusia 35 tahun yang baru saja pindah ke kompleks perumahan itu. Dia adalah sosok yang tampan, dengan tubuh atletis dan senyum yang menawan. Namun, Maya belum pernah berinteraksi banyak dengannya, hanya sekadar menyapa saat bertemu di halaman. Ketika Maya membuka pintu kamar yang dia kira adalah kamarnya, dia terkejut melihat sosok Rizky yang sedang duduk di tepi tempat tidur, membaca buku. Dalam kegelapan, mereka saling memandang, dan waktu seolah berhenti. Maya merasa jantungnya berdegup kencang, sementara Rizky tampak terkejut. Matanya melebar saat melihat wanita yang tidak dikenal masuk ke kamarnya. "Maaf, saya salah kamar," seru Maya, suaranya sedikit panik. Dia berbalik untuk pergi, tetapi Rizky cepat-cepat berdiri. "Tidak, tunggu," Rizky berkata, suaranya tenang meskipun ada sedikit kebingungan. "Kamu tidak perlu panik. Ini hanya kegelapan." Maya berhenti sejenak, merasakan ketegangan di udara. Dia berbalik dan melihat Rizky lebih dekat. Dalam kegelapan, dia bisa melihat garis wajahnya yang tegas dan ekspresi wajahnya yang ramah. "Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu bagaimana bisa masuk ke sini," katanya, berusaha menenangkan diri. "Tidak masalah," Rizky menjawab sambil tersenyum. "Kegelapan memang bisa membingungkan. Saya juga baru saja merasakan mati lampu ini. Mari kita tunggu sebentar, mungkin lampu akan menyala kembali." Maya merasa sedikit lega. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman berada di dekat Rizky. Mereka berdua duduk di tepi tempat tidur, dikelilingi oleh kegelapan yang menambah suasana misterius. Maya bisa merasakan kehadiran Rizky yang kuat, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Jadi, kamu baru pindah ke sini?" tanya Maya, berusaha memecah keheningan. "Ya, baru sekitar 2 minggu yang lalu. Masih banyak yang harus saya atur," jawab Rizky. "Kamu sendiri? Sudah lama tinggal di sini?" "Sekitar 5 tahun," Maya menjawab, merasa sedikit lebih terbuka. "Saya tinggal di sini bersama suami saya sebelum dia meninggal." Rizky terdiam sejenak, merasakan kedalaman kata-kata Maya. "Saya sangat menyesal mendengarnya. Kehilangan orang yang kita cintai adalah hal yang sangat sulit," katanya dengan tulus. Maya mengangguk, merasakan air mata menggenang di matanya. "Ya, itu memang sulit. Tapi saya berusaha untuk melanjutkan hidup. Malam-malam seperti ini kadang membuat saya merasa kesepian." Rizky menatap Maya dengan penuh perhatian. "Kamu tidak sendirian. Kita semua memiliki perjuangan masing-masing.
Kegelapan ini mungkin bisa menjadi kesempatan untuk saling mengenal lebih baik. Maya tersenyum, merasakan kehangatan dari kata-kata Rizky. Dia tidak menyangka akan berbicara dengan seseorang tentang perasaannya di malam yang gelap ini. Terima kasih, Rizky. Saya menghargai itu. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Maya merasa seolah beban di hatinya sedikit terangkat. Rizky memiliki cara yang menenangkan, dan dia bisa merasakan ketertarikan yang tumbuh di antara mereka. Dalam kegelapan, mereka berbagi tawa dan cerita, menciptakan ikatan yang tidak terduga. Saat mereka berbicara, Maya merasakan kehadiran Rizky semakin dekat. Dia bisa mendengar detak jantungnya, dan suasana di antara mereka terasa semakin intim. Maya tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul di dalam dirinya. Dia merasa hidup kembali, seolah kegelapan malam ini membawa cahaya baru ke dalam hidupnya. Tiba-tiba, suara petir menggelegar lagi, dan Maya terkejut. Rizky menatapnya dengan lembut. Tenang saja, itu hanya suara petir. Kita akan baik-baik saja. Maya tersenyum, berusaha menenangkan diri. Ya, kamu benar. Terima kasih sudah menemani saya. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang aneh namun menarik di antara mereka. Maya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Rizky. Dalam kegelapan, dia merasakan ketertarikan yang kuat, sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Rizky juga tampak terpesona. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Maya. Saat mereka saling menatap, Maya merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa situasi ini tidak biasa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin terus berada di dekat Rizky. Kegelapan malam itu seolah menciptakan dunia mereka sendiri, jauh dari kesedihan dan kesepian yang selama ini mengikutinya. Maya merasa berani untuk mengambil langkah kecil. Rizky, terima kasih sudah membuat malam ini terasa lebih baik. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi saya senang bisa berbicara denganmu. Rizky tersenyum, dan dalam kegelapan, senyumnya tampak lebih menawan. Saya juga senang bisa berbicara denganmu, Maya. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Maya merasa harapan baru muncul dalam hatinya. Kegelapan malam ini telah membawa mereka pada sebuah pertemuan yang tidak terduga, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan berkembang. Saat mereka duduk bersebelahan, dikelilingi oleh kegelapan, Maya merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya akan kembali berwarna. Kegelapan malam itu terasa semakin akrab bagi Maya dan Rizky. Mereka duduk bersebelahan di tepi tempat tidur, dikelilingi oleh suasana yang tenang namun penuh ketegangan. Suara petir yang sesekali menggelegar di luar jendela menambah suasana dramatis, tetapi di dalam kamar, ada kehangatan yang tumbuh di antara mereka. Maya merasakan jantungnya berdegup kencang, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menggelitik di dalam dirinya. Jadi, apa yang kamu lakukan sebelum pindah ke sini? Tanya Maya, berusaha mengalihkan perhatian dari ketegangan yang mengisi ruangan. Dia ingin mengenal Rizky lebih dalam, merasakan kehadirannya yang menenangkan. Rizky tersenyum, seolah dia senang dengan pertanyaan itu. Saya sebelumnya tinggal di Jakarta. Bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Namun, saya merasa perlu untuk mencari suasana baru, jadi saya memutuskan untuk pindah ke sini. Tempat ini terasa lebih tenang dan damai. Maya mengangguk, membayangkan kehidupan Rizky di kota besar yang ramai. Saya mengerti. Kadang-kadang, kita butuh perubahan untuk menemukan diri kita sendiri. Saya juga merasakan hal yang sama setelah kehilangan suami saya. Hidup di sini memberi saya kesempatan untuk merenung dan menemukan kembali siapa saya. Rizky menatap Maya dengan penuh perhatian. Itu sangat berani dari kamu. Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Tapi saya percaya, setiap orang memiliki cara untuk menghadapi kehilangan. Maya tersenyum, merasa dihargai. Terima kasih, Rizky. Saya berusaha untuk tetap kuat. Meskipun kadang-kadang, saya merasa kesepian. Kesepian adalah hal yang wajar, Rizky menjawab. Tapi kamu tidak perlu menghadapinya sendirian. Kita bisa saling mendukung. Maya merasakan kehangatan dari kata-kata Rizky. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan seseorang yang bisa memahami perasaannya dengan begitu dalam. Dalam kegelapan, mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, dan Maya merasa seolah beban di hatinya sedikit terangkat. Bagaimana dengan hobi kamu?
Tanya Rizky, ingin tahu lebih banyak tentang Maya. Apa yang kamu lakukan untuk mengisi waktu? Maya berpikir sejenak. Saya suka berkebun. Ada sesuatu yang menenangkan tentang merawat tanaman. Saya juga suka membaca, terutama novel-novel klasik. Mereka membawa saya ke dunia yang berbeda. Wah, itu menarik. Saya juga suka membaca. Mungkin kita bisa saling merekomendasikan buku suatu saat nanti. Rizky menjawab dengan antusias. Maya merasa senang mendengar itu. Tentu. Saya punya beberapa buku yang mungkin kamu suka. Kita bisa mengadakan sesi membaca bersama. Mereka berdua tertawa, dan Maya merasakan suasana semakin hangat. Dalam kegelapan, dia bisa merasakan kedekatan yang tumbuh di antara mereka. Maya tidak pernah merasa seakrab ini dengan seseorang dalam waktu yang lama. Dia merasa seolah Rizky adalah teman yang sudah lama dia kenal, meskipun mereka baru saja bertemu. Saat mereka berbicara, Maya tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang semakin dalam terhadap Rizky. Dia melihat bagaimana Rizky berbicara dengan penuh semangat. Matanya bersinar saat membahas topik yang dia sukai. Maya merasa terpesona oleh kepribadiannya yang hangat dan menawan. Jadi, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu selain membaca? Tanya Maya, ingin tahu lebih banyak. Saya suka berolahraga, terutama lari. Rasanya menyegarkan dan membantu saya menghilangkan stres. Jawab Rizky. Saya juga suka memasak. Mungkin suatu saat saya bisa memasak untukmu. Maya terkejut mendengar itu. Memasak? Itu luar biasa. Saya tidak terlalu pandai memasak, tetapi saya suka mencoba resep baru. Mungkin kita bisa memasak bersama. Rizky tersenyum lebar. Itu ide yang bagus. Kita bisa membuat malam memasak yang menyenangkan. Maya merasa bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan merencanakan kegiatan seperti itu dengan seseorang yang baru saja dia temui. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman dan aman di dekat Rizky. Saat mereka melanjutkan percakapan, Maya merasakan ketegangan yang aneh di antara mereka. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang sedang tumbuh. Dalam kegelapan, dia merasakan ketertarikan yang kuat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan kemungkinan yang ada di depan mereka. Tiba-tiba, suara petir menggelegar lagi, dan Maya terkejut. Rizky menatapnya dengan lembut. Tenang saja, itu hanya suara petir. Kita akan baik-baik saja. Maya tersenyum, berusaha menenangkan diri. Ya, kamu benar. Terima kasih sudah menemani saya. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang aneh namun menarik di antara mereka. Maya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Rizky. Dalam kegelapan, dia merasakan ketertarikan yang kuat, sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Rizky juga tampak terpesona. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Maya. Rizky, Maya memulai, suaranya lembut. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya merasa sangat nyaman berbicara denganmu. Seolah kita sudah saling mengenal lama. Rizky mengangguk. Senyumnya hangat. Saya merasakan hal yang sama. Mungkin ini adalah kesempatan yang diberikan oleh kegelapan malam ini. Maya merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul di dalam dirinya. Dia merasa hidup kembali, seolah kegelapan malam ini membawa cahaya baru ke dalam hidupnya. Saya senang bisa bertemu denganmu, Rizky. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Rizky menatap Maya dengan penuh perhatian. Saya juga merasa begitu. Kita bisa menjelajahi kemungkinan ini bersama-sama. Maya tersenyum, merasakan harapan baru muncul dalam hatinya. Kegelapan malam itu telah membawa mereka pada sebuah pertemuan yang tidak terduga, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan berkembang. Saat mereka duduk bersebelahan, dikelilingi oleh kegelapan, Maya merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya akan kembali berwarna. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita dan tawa, menciptakan ikatan yang semakin kuat. Maya merasa seolah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Rizky membuatnya merasa hidup, dan dia tidak ingin momen ini berakhir. Setelah beberapa saat, suara petir mulai mereda, dan kegelapan di sekitar mereka terasa lebih tenang. Maya merasa nyaman, seolah waktu berhenti dan hanya ada mereka berdua di dunia ini. Dia tidak ingin momen ini berakhir, tetapi dia juga tahu bahwa lampu akan segera menyala kembali.
Rizky, terima kasih sudah membuat malam ini terasa lebih baik. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi saya senang bisa berbicara denganmu, kata Maya, suaranya lembut. Terima kasih juga, Maya. Kamu telah membuat malam ini menjadi lebih berarti. Saya berharap kita bisa melanjutkan percakapan ini di lain waktu. Rizky menjawab, matanya bersinar. Maya merasa harapan baru muncul dalam hatinya. Kegelapan malam ini telah membawa mereka pada sebuah pertemuan yang tidak terduga, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan berkembang. Saat mereka duduk bersebelahan, dikelilingi oleh kegelapan, Maya merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya akan kembali berwarna. Ketika lampu akhirnya menyala, Maya dan Rizky terkejut melihat betapa dekatnya mereka satu sama lain. Maya merasakan wajahnya memerah, tetapi dia tidak bisa menahan senyumnya. Rizky juga tersenyum, dan dalam sekejap, mereka berdua tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang baru dan indah. Ketika lampu akhirnya menyala, Maya dan Rizky terkejut melihat betapa dekatnya mereka satu sama lain. Dalam cahaya yang lembut, Maya bisa melihat wajah Rizky dengan jelas. Senyumnya yang hangat dan matanya yang bersinar membuat jantungnya berdebar. Dia merasa seolah-olah mereka baru saja keluar dari dunia kegelapan yang penuh misteri, dan memasuki realitas yang lebih cerah. Wow, ternyata kita sudah menghabiskan waktu cukup lama di sini, kata Rizky, menggaruk tengkuknya dengan sedikit canggung. Saya tidak menyangka bisa berbicara begitu lama dengan seseorang yang baru saya kenal. Maya tertawa kecil, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Saya juga. Rasanya seperti kita sudah saling mengenal lama, meskipun baru beberapa jam yang lalu kita bertemu. Rizky mengangguk. Matanya tidak lepas dari wajah Maya. Kamu tahu, saya merasa sangat beruntung bisa bertemu denganmu malam ini. Kegelapan itu seolah memberikan kita kesempatan untuk saling mengenal tanpa gangguan. Maya merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang sedang tumbuh di antara mereka. Saya juga merasa begitu, Rizky. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru dalam hidup saya. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang aneh namun menarik di antara mereka. Maya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Rizky. Dalam cahaya yang lembut, dia melihat betapa tampannya pria di depannya itu. Dia merasa berani untuk mengambil langkah kecil. Mungkin kita bisa bertemu lagi? Saya ingin melanjutkan percakapan ini. Rizky tersenyum lebar. Senyumnya membuat hati Maya bergetar. Tentu. Saya ingin sekali. Bagaimana kalau kita bertemu di kafe dekat sini besok sore? Kita bisa berbagi lebih banyak cerita dan mungkin mencoba beberapa makanan enak. Maya merasa senang mendengar itu. Itu ide yang bagus. Saya tidak sabar untuk mencicipi makanan yang kamu masak juga. Rizky tertawa, dan Maya merasakan suasana semakin hangat. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Mungkin kita bisa memasak bersama setelah itu. Maya mengangguk, merasakan harapan baru muncul dalam hatinya. Kegelapan malam itu telah membawa mereka pada sebuah pertemuan yang tidak terduga, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan berkembang. Saat mereka berdua berdiri, Maya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang sedang tumbuh di antara mereka. Terima kasih sudah menemani saya malam ini, Rizky. Kamu membuat saya merasa lebih baik, kata Maya, suaranya lembut. Terima kasih juga, Maya. Kamu telah membuat malam ini menjadi lebih berarti. Saya berharap kita bisa melanjutkan percakapan ini di lain waktu. Rizky menjawab, matanya bersinar. Maya merasa harapan baru muncul dalam hatinya. Kegelapan malam ini telah membawa mereka pada sebuah pertemuan yang tidak terduga, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan berkembang. Saat mereka berdua melangkah keluar dari kamar, Maya merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya akan kembali berwarna. Keesokan harinya, Maya bangun dengan semangat baru. Dia merasa seolah-olah ada cahaya baru dalam hidupnya. Dia mengenakan pakaian yang membuatnya merasa percaya diri dan cantik, berharap bisa memberikan kesan yang baik pada Rizky. Dia menghabiskan waktu di dapur, menyiapkan sarapan sambil memikirkan pertemuan mereka nanti. Saat waktu berlalu, Maya merasa sedikit gugup. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di kafe, tetapi dia merasa bersemangat untuk melihat Rizky lagi. Ketika akhirnya dia tiba di kafe, dia melihat Rizky sudah menunggu di meja dekat jendela. Dia mengenakan kaos sederhana dan celana jeans,
tetapi penampilannya tetap menawan. "Hei, kamu datang!" Rizky menyapa dengan senyuman lebar saat Maya mendekat. "Ya, saya tidak sabar untuk bertemu denganmu," jawab Maya, merasakan jantungnya berdebar. Mereka duduk dan mulai berbincang-bincang. Maya merasa nyaman berbicara dengan Rizky, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, hobi, dan impian. Maya merasa seolah-olah dia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan Rizky, tanpa ada beban dari masa lalu. "Jadi, apa impian terbesarmu?" tanya Rizky, matanya penuh rasa ingin tahu. Maya berpikir sejenak. "Saya ingin memiliki taman yang indah di rumah saya, tempat di mana saya bisa menanam berbagai jenis bunga dan sayuran. Saya ingin menciptakan tempat yang damai dan indah, di mana saya bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang saya cintai." Rizky tersenyum, terlihat terpesona oleh impian Maya. "Itu luar biasa. Saya bisa membayangkan betapa indahnya taman itu. Mungkin saya bisa membantu kamu merancangnya suatu saat nanti." Maya merasa senang mendengar itu. "Saya akan sangat menghargainya. Dan kamu juga bisa menikmati hasilnya." Mereka tertawa, dan Maya merasakan kehangatan di dalam hatinya. Dia tidak pernah merasa seakrab ini dengan seseorang dalam waktu yang lama. Rizky membuatnya merasa hidup, dan dia tidak ingin momen ini berakhir. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk memesan makanan. Maya memilih salad segar, sementara Rizky memilih pasta. Saat menunggu makanan mereka, Rizky mulai bercerita tentang kehidupannya di Jakarta. "Saya bekerja di perusahaan teknologi, tetapi saya merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Itu sebabnya saya memutuskan untuk pindah ke sini. Saya ingin menemukan makna baru dalam hidup saya," kata Rizky. Maya mengangguk, merasakan kesamaan dalam perjalanan hidup mereka. "Saya mengerti. Kadang-kadang, kita perlu mengambil langkah berani untuk menemukan kebahagiaan." Mereka melanjutkan percakapan, berbagi tawa dan cerita. Maya merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Rizky membuatnya merasa hidup, dan dia tidak ingin momen ini berakhir. Setelah makan, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kafe. Suasana di luar sangat menyenangkan, dengan angin sepau-sepau dan sinar matahari yang hangat. Maya merasa bahagia, seolah-olah semua beban di hatinya telah terangkat. "Bagaimana kalau kita pergi ke taman? Saya ingin menunjukkan beberapa tempat yang indah di sini," kata Rizky, matanya bersinar penuh semangat. Maya setuju, dan mereka berjalan menuju taman terdekat. Saat mereka tiba, Maya terpesona oleh keindahan taman itu. Bunga-bunga berwarna-warni bermekaran di mana-mana, dan suara burung berkicau menambah suasana damai. "Ini tempat yang indah," kata Maya, mengagumi pemandangan di sekelilingnya. "Ya, saya suka datang ke sini untuk bersantai. Rasanya seperti surga kecil di tengah kesibukan," jawab Rizky. Mereka berjalan-jalan di taman, berbagi cerita dan tawa. Maya merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Rizky membuatnya merasa hidup, dan dia tidak ingin momen ini berakhir. Saat mereka duduk di bangku taman, Rizky menatap Maya dengan serius. "Maya, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai waktu yang kita habiskan bersama. Kamu membuat saya merasa lebih baik tentang diri saya dan hidup saya." Maya merasakan jantungnya berdebar. "Saya juga merasa begitu. Rizky, kamu telah membawa cahaya baru ke dalam hidup saya." Mereka saling menatap, dan dalam sekejap, Maya merasakan ketegangan yang aneh namun menarik di antara mereka. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang sedang tumbuh di antara mereka. "Apakah kamu ingin kita melanjutkan ini? Mungkin kita bisa menjelajahi lebih banyak tempat bersama," tanya Rizky, suaranya lembut. Maya tersenyum, merasakan harapan baru muncul dalam hatinya. "Saya ingin sekali, Rizky. Saya merasa kita bisa menjelajahi banyak hal bersama." Mereka berdua tersenyum, dan Maya merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya akan kembali berwarna. Kegelapan malam itu telah membawa mereka pada sebuah pertemuan yang tidak terduga, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan berkembang. Saat mereka berdua melangkah keluar dari taman, Maya merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Rizky membuatnya merasa hidup, dan dia tidak ingin momen ini berakhir. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah,
Dan dia tidak sabar untuk menjelajahi masa depan bersama Rizky.